ke judul di atas. Ya, kulit bangkai bisa suci dengan disamak. Yang dimaksud dengan kulit bangkai seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu adalah binatang yang mati bukan melalui proses penyembelihan secara syar'i. Penyembelihan secara syar'i minimal 2, harus memotong 2 lubang, satu untuk bernapas, satu untuk menyalurkan makanan. Yang kedua, di saat menyembelihnya harus membacakan bismillah. Makanya harus hati-hati ibu-ibu, kalau kita beli ayam di pasar, kepalanya masih ada, tapi tidak kelihatan ayam tersebut dipotong di lehernya, hanya ditusuk sama apa di mesin, sebaiknya akan dibeli. Karena kita sudah tahu itu adalah bangkai. Jadi bangkai itu jangan dipahami yang sudah busuk, bukan ya. Yang dimaksud dengan hewan yang bangkai itu adalah binatang yang tidak disembelih berdasarkan aturan syar'i. Itu tadi memotong 2 lubang untuk bernapas dan makanan, kedua membacakan bismillah di saat menyembelih. Nah, tapi ada kulit bangkai bisa suci kulitnya, tapi dengan cara disamak. Nah, kulit bangkai semuanya bisa suci dengan cara disamak. Dalam hal ini baik bangkai binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Tapi ada pengecualian, kecuali bangkai anjing dan babi. Ingat ya, misalkan apa sih binatang yang tidak halal kan banyak. Yang halal yang kita tahu adalah ayam, kemudian kambing atau kemudian sapi, kemudian onta. Nah, kalau ada binatang yang tidak halal, nah baik yang halal ataupun yang tidak halal masih bisa memanfaatkan kulitnya saja. Ya, masih bisa memanfaatkan kulitnya saja di saat binatang tersebut tidak disembelih secara syar'i. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kulit bangkai tadi yang tadinya najis menjadi halal? Itu dengan cara disamak. Nah, bagaimana tata cara menyamak kulit tersebut agar misalkan bisa dipakai buat supaya tidak najis? Ya, buat apa? Beduk atau kalau di Arab dijadikan karpet ya, al-khatib atau apa? Kan banyak, atau tas betul. Nah, tata cara menyamak adalah menghilangkan fudul. Fudul itu yang melekat di kulit yang bisa membuat busuk, seperti darahnya dibersihkan, atau yang putih itu apa, yang lemaknya dibersihkan. Karena kalau dibiarkan akan membuat kulit tadi menjadi bau ya. Jadi dibersihkan semuanya ya, dengan menggunakan barang yang asam atau pahit seperti tanaman hapsi, saya juga tidak tahu. Yang penting sekarang sudah banyak alat lah untuk menghilangkan rasa bau, menghilangkan tadi darah tadi, kemudian lemaknya sehingga menjadi bersih ya. Ya mungkin dengan alat yang ada sekarang yang kita miliki sehingga bisa hilang itu. Nah, jika barang pahit yang digunakan itu najis, bahkan dalam kondisi di zaman dimana di zaman Rasulullah, mungkin para sahabat dan pengarang kitab ini di abad ke berapa kemarin? Ya, abad yang sudah cukup lama ya. Tidak didapatkan gitu ya. Misalkan alat itu dengan apa saja, intinya dengan apa saja benda yang bisa menghilangkan tadi darah tadi, atau juga apa yang putih. Ya. Jadi begitu, sehingga dengan cara begitu si kulit tadi jadi tidak bau. Itu aja sederhananya. Kalaupun ulama-ulama fikih kita dulu sampai harus direndam dulu katanya, itu penjelasan dulu ya, beberapa puluh tahun yang lalu ya. Mungkin belum ada alat yang bisa menghilangkan rasa bau atau membersihkan itu. Intinya dipastikan bahwa dengan cara begitu si kulit tadi tidak menjadi busuk, tidak jadi bau. Nah, itu jadi suci yang asalnya adalah najis. Misalkan kalau ada kerbau atau apa mati tidak sempat disembelih, kan dagingnya tidak boleh, walaupun dagingnya masih segar, tidak boleh dimakan karena sudah najis hukumnya. Tapi masih bisa memanfaatkan kulitnya saja.
Itu bab menyamak diba itu menyamak kulit bangkai yang tadi matinya tanpa disembelih dengan aturan syar'i. Nah, sekarang benda, tapi ada benda yang tidak suci, ya, walau disamak. Tadi kan semua bangkai bahasa, tapi ada pengecualian sebenarnya. Ilah disediakan di redaksinya tadi ada pengecualian. Nah, ada pengecualian, ya, kecuali kulit bangkai anjing dan babi. Itu mah karena kan sudah najis, kecuali bangkai anjing dan babi. Tapi kan kalau binatang yang tidak halal dimakan daging, tapi kan tetap suci. Ada binatang ini tidak boleh dimakan dagingnya, tapi kan badannya suci. Tapi kalau anjing dan babi pengecualiannya, ya, atau keturunan dari keduanya, hasil perkawinan antara anjing dan babi dengan yang lainnya, kemudian lahirlah anak, maka tetap sama, itu tidak boleh disamakan. Atau keturunan salah satu dari keduanya, hasil perkawinan dengan binatang yang suci misalkan. Mungkin ada di zaman sekarang ya, dengan teknologi bisa mengawinkan, ya, satu binatang dengan binatang yang lainnya. Walaupun binatang yang satunya, misalkan pejantannya suci, binatang yang halal, kemudian lahirlah anak dari situ, tetap itu tidak boleh. Maka kulit binatang-binatang ini tidak bisa suci dengan cara disamak. Ya, walaupun mungkinlah hal seperti ini tidak dilakukan oleh kita, karena tapi kan suatu saat sangat mungkin ini juga diperlukan, ya. Kemudian tulang dan bulunya bangkai hukumnya adalah najis. Begitu juga bangkainya itu sendiri hukumnya juga najis. Dari tadi, ya, dari anjing dan babi. Kemudian yang dikehendak, kecuali maaf, ini kan yang semuanya najis, baik bulunya atau kulitnya sama sekali tidak disama, adalah bangkai atau bukan bangkai, anjing dan babi. Kemudian kalau gimana kalau kukunya, benda-benda yang dalam bahasa fikih apa ya? Artinya benda-benda atau organ tubuh yang sebetulnya hidup, tapi kayak kuku, kayak rambut, itu kan ini hidup, tapi ketika dipotong, ketika itu dia tidak merasakan, seperti kita juga sama. Kecuali itu, ya, kecuali itu. Coba, yang dikehendaki dengan bangkai adalah binatang yang mati sebab selain sembelihan secara syar'i. Tadi sudah disampaikan. Kalau demikian, maka tidak perlu dikecualikan janinnya binatang yang disembelih tadi secara syar'i, yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Begitu juga bentuk-bentuk pengecualian lain yang dijelaskan dalam kitab yang cukup panjang. Kemudian musannif mengecualikan, ya, dari bulu bangkai, yang yaitu ungkapan beliau yang berbunyi kecuali anak Adam. Karena kemuliaan Allah terhadap manusia, ya, manusia apapun dia tidak najis, tidak najis kecuali anak Adam. Maksudnya maka sesungguhnya rambut dan bulu anak Adam tetap hukumnya suci. Seperti katanya rambutnya Rasulullah, bahkan ada beberapa rambut Rasul yang masih ada, ya, itu mah tidak najis pastinya. Bukan hanya Rasulullah saja. Jadi manusia karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaupun sudah meninggal maka dia tetap suci. Itu kemudian sebelum atau diteruskan dulu, ya, pasal yang berikutnya, faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yazuzu. Wa bada bil awal faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani al-dhahab wal fiddah la fi aklin wala fi syurbin wala ghairuhuma. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istimalin fil asah. Wa yahrumu aidan al-ina'u al-mutalla bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un yu'riduhu 'ala an-nar
wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddah minal awani an-nafisah kina ka ina'i yaqut wa yahrumu al-ina'u al-mudabbab bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin fa in kanat kabiratun lihajatin jaza ma'al karahah aw saghiratin urfan lizinatin kurihat awil hajah fala nakrahu amma dzabatu dhahabi faharamun mutlaqun kama sahahahu an-Nawawi. Artinya pasal menjelaskan wadah-wadah yang haram dipergunakan dan yang boleh dipergunakan. Kalaupun mungkin bagi kita insya Allah tidak melakukan, tapi kan kalau saya selama di Saudi kayak para pejabat apalagi para anggota kerajaan biasa mereka pakai sendok perak. Stylenya mungkin begitu ya, atau kebanggaan atau memang biasa gitu. Jadi mereka kalau ke emas enggak, tapi dengan perak. Sendoknya sendok perak. Ya buat apa gitu? Hanya sekedar kebanggaan kalau kemudian itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya musannif mengawali dengan yang pertama. Yang haram dipergunakan. Beliau berkata, selain keadaan darurat atau tidak diperkenankan ya bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan sesuai dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kecuali kalau darurat. Ada nggak kondisi darurat harus pakai emas? Kayaknya nggak ada. Atau adakah satu kondisi bahwa kita harus minum dengan perak? Kayaknya nggak ada ya untuk kita. Kecuali kalau memang di sana tidak ada wadah kecuali emas dan perak, kayaknya enggak. Ya artinya kalau bukan karena kita memiliki harta yang cukup luas, kemudian demi kebanggaan di depan teman-teman kita, maka dalam jamuan ketika kita mengundang tamu, maka sendoknya pun terbuat dari perak. Jadilah sebuah kebanggaan terhadap kita. Insya Allah tidak dilakukan atau jangan dilakukan. Kenapa begitu? Udah terima saja ini aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saatnya, bukan tepatnya kita tidak boleh minum khamar, tidak boleh memakai emas dan perak. Nanti sudah disiapkan sebuah tempat yang kehidupan kita di sana abadi, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya. Jadi selain keadaan darurat, tidak diperkenankan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan wadah. Kalau emas, perak sebagai hiasan dipersilahkan bagi perempuan. Dan sebagai wadah, cangkir ataupun piring, artinya sesuatu yang dari wadah tersebut terbuat dari emas dan perak. Tidak untuk makan, minum dan selain keduanya, untuk koleksi saja misalkan. Beda kalau emas cincin adalah hiasan bagi perempuan. Tapi kalau hanya kita mengkoleksi piring atau cangkir atau sendok dari itu tidak boleh. Ya. Selain keduanya, sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas, begitu juga haram menyimpannya. Nah, tadi kan ya. Tapi kan tidak dipakai untuk makan, tidak dipakai untuk minum, tetap saja, ya. Kalau sendok, piring, gelas atau apa terbuat dari emas dan perak, tetap tidak boleh. Kalau kita punya emas sudah sebagai hiasan saja. Ya, kalau tidak kepakai sudah disimpan bagi perempuan terus. Jadi sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas, juga haram menyimpan tanpa digunakan menurut pendapat al-asah, pendapat yang lebih kuat, yang lebih sahih. Itu pertama. Yang kedua, penyepuhan, disepuh atau dilapis. Dan juga haram menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika ada sepuhan yang terpisah seandainya dipanggang di atas api. Jadi kalau kita menyepuh misalkan cangkir dengan emas, kemudian ketika masukkan ke api, si sepuhan tadi akan terpisah itu.
Tapi kalau sepuhan hanya dioles, makanya Allah mungkin perlu analisa saja ya intinya. Ya intinya lah, kalaupun disebut tetap kita dihindari. Ya, yang jelas-jelas sepuhan tersebut diambil dari jenis emas dan perak pada cangkir kita, gelas kita, ataupun sendok kita. Dan ini sangat mungkin terjadi. Walaupun bukan dari emas perak, tapi disebut dengan emas dan perak, itu juga tidak boleh dilakukan. Sementara wadah selain emas dan perak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, yaitu selain emas dan perak, yaitu wadah-wadah yang indah seperti wadah yang terbuat dari yakut. Tapi kan yakut lebih mahal, intan misalkan lebih mahal, tapi kan sangat, bukan mustahil ya, sangat tidak mungkin mereka punya wadah, punya cangkir terbuat dari intan. Tapi kalau kemudian ada, itu boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Hikmahnya pasti ada ya, hikmahnya. Ya mungkin berlebihan saja kalau kemudian orang menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Bagaimana menyakiti orang lain? Orang lain mah punya emas tadi dibuatkan cangkir, punya perak, sementara kita mau buat cangkir, buat untuk ini juga tidak ada gitu. Bisa begitu kan orang ketika melihat siapa teman Paris yang sempat begitu kan tuh, kalau bukan dulu begitu, karena intannya banyak tertinggal. Aduh, saya batu rumah lain, mana mungkin ada perasaan itu. Ada sementara di sana banyak orang yang tidak, untuk makan saja mereka kesulitan. Mungkin sebagian hikmahnya seperti itu. Berikutnya, tambalan emas dan perak. Haram menggunakan wadah yang ditambal. Kalau misalkan ada bolong sedikit kemudian ditambal dengan tambalan perak yang berukuran besar menurut huruf dengan tujuan berhias. Kalau tujuan berhias ditambal dengan emas tapi diperindah tambalannya, itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, jika tambalan perak itu berukuran besar karena ada hajat, maka diperbolehkan, namun makruh, atau berukuran kecil secara uruf karena tujuan berhias, maka dimakruhkan. Kecuali tadi, kalau tambalannya itu misalkan ukurannya besar, tapi memang harus. Ini tidak bisa ditambal kecuali dengan emas dan perak. Tidak bisa ditambal. Makanya sebagian orang mengatakan bahwa sekarang nggak ada ya gigi. Memang harus dengan emas. Kalau memang harus ditambah aja dengan perak, tidak ada alat lain, tidak ada benda lain, ya, kecuali bukan berhias. Masalahnya kita dulu, bukan kita, orang dulu itu ditambal giginya itu untuk berhias, bukan sebuah kebutuhan yang darurat. Kalau untuk berhias, ya total saja itu tidak disopal kalau bahasa di sini. Ibu-ibu yang usianya 50 tahun ke atas mungkin tahu ya, disopal. Jadi giginya kuningnya dengan emas. Sekarang anak belum pernah melihat lagi, kayaknya udah bukan waktunya lagi cara-cara seperti itu. Mudah, alhamdulillah. Jadi jika tambalan perak itu berukuran besar karena ada hajat, maka diperbolehkan, namun makruh. Atau berukuran kecil secara uruf karena tujuan berhias, kan kecil itu tujuan berhias, maka itu juga ya dimakruhkan atau bahkan diharamkan ya. Atau karena hajat, maka tidak. Kalau karena memang perlu dilakukan, ya bukan sekadar untuk berhias, itu sifatnya makruh. Ya detail juga lah, masya Allah ya, terhadap seperti ini. Adapun tambalan yang terbuat dari emas, maka umumnya haram secara mutlak sebagaimana yang disahkan oleh Imam Nawawi punya pendapat karena ada yang dari perak tambalannya, ada yang dari emas. Tapi pendapat Imam Nawawi kalau tambalannya emas tetap saja itu tidak boleh kalaupun dibutuhkan. Wallahu itu beberapa hal yang kaitan dengan benda najis dan benda yang najis bisa suci. Namun maaf, masih ada waktu sedikit. Saya ingin, karena merasa ini dari tulisan sebelumnya masih ada satu pasal yang belum disampaikan ya. Kalau dibawa
Bagus ya Ibu, beli ini Bu ya, beli untuk mengikat di ini. Jadi setiap pekan kita punya catatan